Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini alhamdulillah pesanan aku sudah datang. Ini aku beli tanaman karet merah atau karet kebo di Shopee. Harganya 47.500. Nanti kalau aku nggak lupa, linknya aku cantumkan di deskripsi box. Nah, teman-teman, aku tuh sudah lama banget ingin punya tanaman karet kebo di rumah. Keinginan aku ini dimulai ketika aku sering melihat tanaman kebo ini di gedung-gedung besar ya, misalnya di hotel-hotel ataupun di gedung perkantoran di dalam ruangan. Asalnya sih aku bingung ya, masa sih ini ada tanaman karet kok disimpan di indoor? Tapi lama-lama aku perhatiin cantik banget ya, bentuknya yang unik, kemudian daunnya yang berkarakter keras itu seperti tanaman bohongan ya atau tanaman palsu menjadi tampilannya terkesan amat unik. Dari situlah kemudian aku penasaran dan aku mencoba cari tahu apa sih yang maksud dengan karet kebo. Tanaman karet ini memang awalnya ditanam atau tumbuh di hutan atau di perkebunan gitu ya. Nah, teman-teman, ini bentuk atau rupa dari tanaman karet merah atau tanaman karet kebo. Ini cantik banget kan? Warna daunnya khas hijau tua agak kemerahan. Nah, sebelum aku lanjut, aku kasih tahu dulu ya, aku beli tanaman karet kebo ini di Shopee. Namanya tanaman hias beringin karet atau kebo. Ini harganya 47.500. Nah, aku belinya di toko ini, tanaman hias Adelia 90 di Kabupaten Bogor. Nah, seperti inilah teman-teman setelah aku kasih pot. Dia cantik kan? Tanaman karet ini sebetulnya adalah tanaman atau tumbuhan penghasil getah atau lateks yang menjadi salah satu komoditas utama perkebunan nasional. Spesies ini dulunya sangat menarik minat para pembudidaya, tetapi perlahan tapi pasti petani meninggalkan jenis ini karena mereka nilainya kurang produktif. Dan sekarang pada saat tanaman hias lagi booming, tanaman karet merah atau tanaman kebo ini juga ikut dilirik untuk dijadikan tanaman hias baik di pekarangan, di teras maupun di dalam rumah. Tanaman karet kebo ini daunnya seperti ini ya teman-teman, kaku, tebal, dan berdaging. Kemudian warnanya unik, hijau tua, agak kemerahan atau juga agak kecoklatan. Permukaan daunnya licin jika disentuh. Sifat alami daunnya ini membuat karet kebo mudah untuk dibersihkan dengan cara diusap. Selain itu, hal ini juga menjadikan karet kebo lebih indah ketika diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Batang karet kebo ini terlihat kaku, kuat, tegak, dan besar sehingga memberikan kesan yang tropis ke dalam ruangan. Seiring berjalan waktu, karet kebo akan tumbuh cukup tinggi, bahkan jika dipelihara di dalam pot sekalipun, akan terlihat seperti miniatur pohon besar. Keren deh pokoknya. Dan ternyata teman-teman, karet kebo ini selain tampilannya yang unik, cantik, juga mempunyai segudang manfaat lainnya yang membuat tanaman ini kini menjadi incaran para penggiat tanaman hias. Nah, yang ini tadi merupakan salah satu cara penempatan tanaman karet kebo di dalam ruangan atau di ruang tamu maupun di ruangan keluarga. Dan ini salah satu cara penempatannya juga bisa disimpan di atas tangga ya, bisa mempercantik ruangan atau tangga teman-teman di rumah. Tapi kalau yang ini bukan tanaman karet merah atau kebo merah, ini tanaman artifisial atau palsu dari tanaman karet. Tapi jenisnya yang berbeda. Ini seperti asli ya atau beneran. Nah, karena sekarang lagi populer-populernya, maka sampai dibuat tanaman artifisialnya. Nah, untuk tanaman artifisialnya ini lebih mudah pastinya ya merawatnya karena tidak perlu disiram. Apalagi jika tanaman ini diletakkan di atas atau menggunakan pot-pot yang unik akan menambah cantik tampilannya. Juga taburi batu-batu kecil atau batu-batu hiasan di atasnya akan menambah unik penampilannya.
Ini aku beli di Shopee kurang lebih kalau nggak salah ya, aku lupa lagi, sekitar Rp97.000. Nanti kalau aku nggak lupa, aku simpan linknya di deskripsi box. Oh ya teman-teman, tadi aku menyebutkan segudang manfaat dari karet merah atau karet kebo. Nah sekarang kembali lagi ya ke manfaatnya. Ini aku lansir dari rumah.com. Di sini ada 10 manfaat tanaman karet kebo. 1. Mengurangi alergi, mengobati bengkak. Ketiga, mengurangi rasa sakit. Keempat, menjaga kesehatan perut. Kelima, menghilangkan polusi udara. Keenam, biaya untuk membesarkannya relatif murah. Ketujuh, perawatannya sederhana. Kedelapan, daun yang mudah dibersihkan. Kesembilan, memberikan kesan tropis. Dan yang kesepuluh yang terakhir adalah menghilangkan bakteri. Dari 10 manfaat karet merah atau karet kebo yang tadi disebutkan, manfaat yang paling mencolok adalah sebagai penjernih udara. Menurut penelitian yang diadakan oleh NASA, karet kebo termasuk salah satu kategori tanaman yang mampu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Karet kebo menyerap dan mengubah senyawa kimia berbahaya yang bertebangan menjadi aman, menambah oksigen dan menjadikan udara bebas dari spora jamur. Nah, teman-teman, setelah tadi mengulas tentang tanaman karet kebo yang cantik dan segudang manfaatnya, tentu tertarik dong untuk merawatnya di rumah, dan jadi kelebihannya juga bahwa perawatannya sangat sederhana. Karet kebo bukan tanaman yang membutuhkan banyak hal dan masih dapat tumbuh walaupun sedikit terbengkalai. Karet kebo dapat beradaptasi dengan lingkungan yang minim cahaya dan mampu mendapatkan cahaya meskipun tidak mendapatkan paparan langsung. Karet kebo tidak perlu sering disiram dan dapat tumbuh di tanah yang memiliki kelembaban rendah dengan pemupukan yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Tanaman karet merah atau karet kebo ini menjadi salah satu koleksi di teras ataupun di ruangan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.